Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya, juga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tematik 6B, persatuan dalam perbedaan, mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang informasi penting. Sebelum kita mulai membahas materi ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, advance me in knowledge and true understanding. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia pada tematik 6B ini, pertama, Ananda diharapkan mampu menyimpulkan informasi penting yang didapat dari bacaan. Yang kedua, diharapkan pula Ananda mampu memahami ciri-ciri kalimat efektif. Dan yang ketiga, diharapkan Ananda mampu mengetahui beberapa kosakata baku. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pada subtema 1 tentang informasi penting. Apakah kalian ada yang mengetahui apa sih informasi penting itu? Informasi penting adalah inti bahasan atau bahasan pokok dalam suatu teks atau paragraf. Kita dapat menemukan informasi penting dengan cara membaca teks dengan cermat, mencari inti bahasannya, lalu merangkumnya pada media tulis. Mencari inti bahasan dapat dilakukan dengan membuat peta pikiran. Setelah menemukan informasi penting melalui peta pikiran, kita dapat menuliskan rangkuman atau kesimpulan dari teks tersebut. Nah, sekarang kita lihat peta pikiran itu seperti apa ya. Untuk membuat peta pikiran ini, kita menggunakan 5W1H, yaitu ada what atau apa, kemudian why mengapa, kemudian who siapa, how bagaimana, when kapan, dan where di mana. Nah, kata tanya ini digunakan untuk mencari informasi penting dari suatu bacaan. Setelah kita menemukan informasi penting dengan menggunakan kata tanya ini, kita dapat membuat ringkasan atau rangkuman dari bacaan tersebut. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pada subtema 2 tentang kalimat efektif. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, seperti memiliki unsur-unsur kalimat, minimal ada subjek dan predikat, kemudian memerhatikan ejaan yang disempurnakan atau EYD, kemudian menggunakan pilihan kata yang tepat, dan memiliki kehematan kata. Kalimat efektif ini memiliki aturan-aturan yang harus diperhatikan. Pertama, menghindari kata depan seperti di, ke, sebagai, sebelum subjek. Kita perhatikan contoh kalimat efektif yang salah. Di balai pertemuan, bapak-bapak sedang melakukan musyawarah. Ini merupakan kalimat tidak efektif ya, karena di sini ada kata depan di sebelum subjek. Kalimat efektif yang benarnya yaitu
Bapak-bapak sedang melakukan musyawarah di balai pertemuan. Jadi kata depan di-nya itu diletakkan setelah subjek. Aturan yang kedua, singkat dan jelas. Berikut ini contoh kalimat yang salah. Mereka sedang membahas daripada soal-soal yang diberikan guru. Kalimat yang benarnya yaitu mereka sedang membahas soal-soal yang diberikan guru. Kalimat ini lebih singkat dan jelas, mudah dipahami oleh pembaca, tidak perlu menggunakan kata yang berlebihan. Aturan yang selanjutnya yaitu tidak ada subjek ganda. Contoh kalimatnya, ini ada kalimat yang salahnya. Pembangun jembatan itu para pekerja dibantu oleh warga. Di sini ada subjek yang ganda. Kalimat efektif yang benarnya yaitu dalam membangun jembatan itu para pekerja dibantu oleh warga. Aturan yang selanjutnya yaitu sesuai dengan pola kalimat. Pola kalimat ini biasanya Aturan selanjutnya yaitu sesuai dengan pola kalimat. Pola kalimat itu biasanya adalah SPOK. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kita lihat contoh kalimat yang salahnya. Sirkus menonton Nina tadi malam. Ini adalah kalimat yang salah karena tidak sesuai dengan pola kalimat. Sirkus itu seharusnya adalah objek, sedangkan Nina itu seharusnya adalah subjek. Kalimat yang benarnya yaitu Nina menonton sirkus tadi malam. Nah, ini sesuai dengan pola kalimat yaitu SPOK. Subjeknya Nina, P-nya predikatnya menonton, objeknya sirkus, keterangannya yaitu tadi malam. Aturan yang selanjutnya yaitu memperhatikan penggunaan tanda baca yang tepat. Contoh kalimat yang salahnya, adik Rino sudah pandai menulis, membaca, dan berhitung. Untuk kalimat yang benarnya yaitu adik Rino sudah pandai menulis, membaca, dan berhitung. Apakah kalian bisa membedakan antara dua kalimat ini? Ya, di sini ada penggunaan tanda koma. Tanda koma itu salah satunya digunakan untuk memerinci suatu bacaan atau memerinci suatu kata. Ya, di sini ada 3 kata yang diperincikan, yaitu menulis, membaca, dan berhitung. Oleh karena itu, sebelum kata hubung dan juga harus diberi tanda koma. Kita lihat contoh yang lain. Ini contoh yang salah. Akibat dia mengerjakan tugas, dia dimarahi oleh guru. Kira-kira ini salahnya kenapa ya? Kita lihat jawaban yang benarnya. Untuk kalimat yang benarnya yaitu akibat tidak mengerjakan tugas, dia dimarahi oleh guru. Nah, di sini kita hilangkan satu kata. Jadi untuk menghemat kata, dengan kalimat seperti ini juga sudah mudah difahami oleh pembaca. Contoh lain, ada kalimat yang salahnya. Yang ada di ruangan kelas ini harus keluar. Kenapa kalimat ini salah? Ya, karena kalimat ini ambigu. Ada kerancuan atau ketidakjelasan. Yang ada di ruangan kelas itu maksudnya siapa? Kan di dalam kelas itu tidak hanya siswa, tapi ada juga guru atau bahkan benda-benda mati yang ada di dalam kelas, ya. Jadi kalau kalimatnya seperti ini, yang harus keluar itu siapa? Jadi harus diperjelas. Kalimat yang benarnya yaitu semua siswa yang ada di ruangan kelas ini harus keluar. Nah, ini adalah kalimat yang efektif. Pada pembahasan yang terakhir, yaitu subtema 3 tentang kosakata baku. Ya, sebagaimana kita ketahui
bahwa bahasa merupakan alat komunikasi agar kita dapat berinteraksi antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, bahasa merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam budaya, termasuk beragam bahasa, memerlukan satu bahasa yang dapat menyatukan keragaman tersebut. Untuk itulah digunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan untuk kegiatan resmi seperti kegiatan kenegaraan dan ketika proses belajar mengajar harus menggunakan kosakata bahasa Indonesia yang baku. Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud kosakata baku? Kosakata baku adalah kosakata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Kosakata baku merupakan kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia dan sumber utama dari bahasa baku, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Sedangkan kosakata tidak baku adalah kosakata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Biasanya, kata tidak baku digunakan dalam percakapan sehari-hari. Sekarang kita lihat ciri-ciri kosakata baku. Ya, bisa Anda lihat di sini. Ciri-ciri kosakata baku ada 7. Pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contoh kosakata bakunya yaitu saya. Sedangkan contoh kosakata tidak bakunya yaitu gue. Kemudian yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Contoh kosakata bakunya yaitu kesempatan lain. Sedangkan kosakata tidak bakunya yaitu lain kesempatan. Ciri yang ketiga yaitu ragam percakapan. Kosakata bakunya yaitu dengan, sedangkan kosakata tidak bakunya sama. Kemudian yang keempat, pemakaian imbuhan. Contoh kosakata bakunya ayah bekerja keras. Sedangkan contoh kosakata tidak bakunya ayah kerja keras. Ciri yang kelima yaitu tidak rancu. Kosakata bakunya berkali-kali. Sedangkan kosakata tidak bakunya yaitu berulang kali. Ciri yang keenam, kata jamak. Kosakata bakunya para tamu. Sedangkan kosakata tidak bakunya yaitu para tamu-tamu. Kemudian ciri kosakata yang terakhir yaitu sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh kosakata bakunya ada saraf. Sedangkan kosakata tidak bakunya yaitu syaraf. Kemudian ada sah untuk kosakata bakunya. Kosakata tidak bakunya yaitu syah. Kemudian kosakata baku contohnya sentosa. Sedangkan kosakata tidak bakunya yaitu sentausa. Dan contoh kosakata baku yang lainnya yaitu hak asasi. Sedangkan kosakata tidak bakunya yaitu hak azazi. Ya, bisa kalian bedakan ya kosakata baku dan kosakata yang tidak baku. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang dibahas dalam video pembelajaran ini dapat Ananda pahami dengan baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.